Suara Farid aja gue paling demen tuh. Karena bergetar kayak nyanyi depan kipas angin. Ku kenal kau lalu jatuh cinta bagai pertama. Kipas angin tuh. Hal apa yang membuat hal ini mencuat dan memanas? Maksudnya kenapa nggak dari dulu aja? Kenapa maksudnya gini ya? Kenapa ada sekelompok pencipta lagu baru ngomong sekarang? Selamat datang di Yongki Show. Akhirnya kita syuting lagi. Aduh, Yong. Lama bentar nggak dulu, Yong. syuting? Bentar ya. Tuh sama tuh dengan baju lu tuh. Tuh sama tuh dengan baju lu tuh. Ungu, lu harus sering-sering cari outfit yang warna ungu. Tapi rambut udah beda bang. Iyalah. Sama yang ini beda loh. Beda. Keren Cakep banget banget di situ lo. sih. Waduh. Itu. Zaman gue dulu ada nih tukang sulap kayak gini nih. Mr. Robin. Mister Rose. Gimana? Bikin sulap kelinci hilang. Jago dia. Sehat kau bang? Sehat dong. Lu gimana lo? Udah lama gak syuting sih bang. Ini kali-kali kita syuting nih. Ini bakal ini kan. Kali-kali pertama kita syuting nih. Maksudnya ini bakal tayang maksudnya di momen-momen penting ya. Wih. Momen-momen penting dan Momen-momen penting ya. orangnya penting. By the way coba kamera shoot. Kok ada ini apa ini? Aduh, apa tuh Yong? Ada kitab tuh Yong. Ini apa ini? Ini. Ada kitab tuh Yong. Jangan dibaca, lu gak paham. Tunggu. Gue bacanya yang ini spidol oren aja nih. Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Loh, ini ada konten Ada apa, apa ini? ini? Ini kita mau ngundang siapa? Ada apa ini ya kan? Waduh. Pasti orang yang sangat kompeten untuk membicarakan ini kan? Sangat kompeten Sangat. dan dia lagi viral banget nih. Iya. Dia bisa datang ke Yongki Kita Show. pura-pura goblok aja Yong ya. Oh iya. Kita pura-pura goblok aja ya. Diam-diam kita Ya. biarkan dia Gua bicara. gak berani nih, Yong. Kita Gua gak berani mancing-mancing. nih, Yong. Apalagi gua. Oke Yong, present Yong. Tanpa mengurangi rasa hormat karena sudah ada undang-undang musik di tanah air ini, saya dan teman-teman Yongki Show di MB Studio mengundang orang yang sangat berkompeten untuk membahasnya hari ini. Please welcome the great Kadri Muhammad. Yeah. Gila ya. Nggak nyangka dia datang ke sini. Nggak nyangka dia datang ke sini. Gak nyangka ya Yong ya. Gila. Sampai gue mau Nggak nyebut nyangka dari Kadri jadi Kradi. Kadri Muhammad. Gak nyangka Yong. Om Kadri. Halo. Halo, Yongki. Om. Tunggu. Gue gak berani, gue kembalikan ke tahtanya Kembalikan dia. lah. Lu Nggak- salah baca Nggak nanti berani, lain salah cerita baca itu ntar kita nanti. disu lagi, aduh. Gimana Om Kadri? Kita ngomong yang Baik, yang keren. kita ngomong yang santai dulu aja ya Bang ya. Ya, Aduh. Gimana Om? Siap, semuanya lagi berjalan, berproses. Kalau ngomongin royalti kan, Wah, loh. Gue bilang ngomongnya wah, langsung ya. Langsung. Gimana Langsung. Om Kadri? Enggak, tanya kabar lu dong. Gimana? Tubuh, jiwa, rohani sehat? sehat. Iya. Wah, Tapi kembali lagi Hmm. di sosial media, gue lagi posting tentang wedding anniversary. Orang-orang masuk bilang tuh, gimana itu visi? Gimana itu royalti? Kayaknya hidup gue tuh urusannya royalti semua. Iya. Padahal Om Kadri juga punya hidup yang lain ya. Iyalah. Gokil. Gimana? Wah Bang, kehormatan banget kita bisa ngundang Om Kadri nih. Iya. Wah, Mungkin gimana? sebelum kita nyerempet ke sana Yong. Heeh. Lu tanya deh bermusiknya dulu deh. Wah. Aku agak-agak takut nih Yong. Iya. Aku agak-agak takut nih Yong. Gimana? Om, Ya. Om itu kan dikenal juga sebagai seorang musisi yang sebenarnya nggak banyak yang tahu. Om itu sebenarnya aktif banget nih nyanyinya, cuman Bahas itunya dulu lah Bang ya. iyalah Cuman gak terarah. nggak ada. Anak-anak gadget ya mungkin 1, 2, 3 gitu. Sekarang mungkin jadi banyak nih kayaknya nih Om. Wah. Jadi banyak. Itu ceritanya gimana tuh Om? Sampai Om ada anggapan kalau mau nyanyi tanda kutip Faris Sarja itu Om Kadri. Itu gimana tuh Om arah-arahnya Om sampai menyanyi lagu-lagu yang sekarang lagi naik loh tuh Om. Faris Lagu-lagu Sarja itu ya? lagi naik. Iya itu sih sebenarnya gue gara-gara bercanda. Ya, Oh, gue gitu. sama Lilo tuh bercanda suka niru-niruin suaranya siapa. Suara Farid aja gue paling demen tuh. Karena bergetar kayak nyanyi depan kipas angin. Ku kenal kau lalu jatuh cinta bagai pertama. Kipas angin tuh ya. Gitu, terus Kipas angin tuh ya. Rekam. Terus ada satu lagi yang sama Ahmad Albar sama siapa namanya?
sama si Farid Harja tuh ya. Iya, lagu. Yang dia, aku pun juga demikian, nada musik telah dimainkan. Waduh gue kayak begini tuh. Makanya munculnya namanya Kadri Karmila gitu kan. Jadi awalnya tuh bercanda-bercanda. Bercanda-bercanda. Cosplay. Kadang-kadang gue suka niru-niru macam-macam, ada siapa ya si Dani Sauleka kayak gitu. Coba Daniel Sauleka gimana? Gue ada nih, ini lebay sih lagunya sebenarnya gak terlalu populer. Lagunya kolaborasinya Daniel sama Faris RM. Tapi gue iya pernah. Tapi gue seneng cara aksentuasi dia ngomong Indonesia. Oke, coba. Monyik, kaulah segalanya. Dirimu yang ada abadi selamanya. Iya sih. Itu kan Daniel Sauleka banget, men. Jadi gue bangga bisa. Gue pengen suatu saat Lilo, wah dari Daniel Sauleka. Jadi dasarnya begitu, bro. Wah, tapi lihat Om Kadri itu pertama kali pokoknya dia ada di komunitas rock ya Bang ya. Ya. Kebanyakan komunitas Progressive rock gitu. malah ya. Oh, berarti aku taunya dulu Om Kadri sempat gabung di Makara, betul ya? Makara tahun 80. Itu gimana Tapi gue tuh? nyanyi dari kecil. Oh gitu. Dari umur 10 tahunan itu gue nyanyi di Monas tuh sama penyanyi siapa ya? Dina Mariana, Wah. Eva Nurdin. Itu nyanyi lagu apa tuh Om tuh? Wah yang macam-macam. Alam riang-riang. Lagu-lagu itu. Alam riang-riang. Sambut mentari di pagi hari. Kayak gitu. Lagu-lagu anak-anak. Jadi terus, sul mare lusica, l'astro d'argento, placida e l'onda, prospera il vento, veniti el dugile, bracetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Itu ada unsur-unsur Ikang Fauzinya sama Pavarotti, men. Emang udah musik dari kecil ya. Jadi klasik rock progresif tuh memang campur. bagian kamu. Kalau Indonesia ya berarti Makara ya berarti Makara, ya. iya. Wah, itu Itu musiknya itu kebanyakan not. Kalau kata Once, Rim musik lu tuh kayaknya kebanyakan notnya. Jadi makin sulit, makin gimana gitu. Gimana? Nah, kerennya adalah gini. Aku mungkin karena generasi zaman now gitu ya. Maksudnya taunya Om Kadri tuh ini suka membela hak yang tidak terbela dari para musisi. Ini. Itu sih ada. Masuk dia. Ini bridging nih. Dia membela hak yang tak terbela. Gini loh, kalau nyanyi mah memang Om Kadri juga maksudnya juara rock gitu, suaranya tinggi, menggelegar gitu. Cuma kayaknya lebih menggelegar lagi di media sosial Bang ya. Itu ini. tergantung lawannya sih. Masuk dia. Ini dia ini. Kalau lawannya itu menggelitik, nah ini seru kayaknya. Keluar akhirnya ya. Iya. Siapa lawannya? Siapa? Om. Bosnya Yongki dulu. Aduh, kamu. Pergulatan itu dimulai dari mana sih Om? Iya sih sebenarnya gini. Ini soal reality kan. Kembali pertanyaan. Ya. Gue tuh cuman melihat begini bahwa aturan royalti itu dari dulu. Ya, undang-undang 2015. Gue karena kebetulan gue lawyer. Lawyer 35 tahun urusan sebenarnya bukan urusan haki. Gue urusannya corporate lah. Merger, akuisisi dan lain-lain. Hak itu sebenarnya sebagian kecil aja dari kegiatan gue. Cuman karena emang gue main band. Jadi gue tertarik sama haki. Dan gue mengamati itu ya dari zaman gue kuliah, gue bikin skripsi juga kebetulan tentang kontrak rekaman waktu itu band gue sama Pro Sound ya waktu itu kontrak rekaman. Dari situ, terus kemudian sampai ke sini yang menjadi kemudian 2017-2015 tuh gue mulai kenal sama Glenn Fredly ya. Glenn, jadi gue bikin komunitas bersama. Gue ikut Dodi Katamsi. Ada namanya komunitas biduan yang mengumpulkan vokalis-vokalis. Kemudian di 2020 gue bikin komunitas suara. Ya, WAG Suara tersebut. Itu ada 400 orang tuh. Macam-macam itu ada. Macam-macam orang yang kira-kira concern atau memperhatikan
ekosistem musik ada di situ. Oke. Dari menteri-menteri, backstager, Jadi- label, macam-macam ada di situ. Dari penyanyi sampai penyelenggara event di situ juga Ada ada. di ya? situ juga. Oke. Terus Nah terus akhirnya kita kan sering membahas ya di zaman waktu di komunitas biduan tuh kita membuat konferensi musik waktu itu yang di Ambon, pernah dengar nggak? Kita oh yang sama-sama- Ambon City of iya. Music itu ya. Betul, itu sarsehan musik pertama tuh untuk membuat sebenarnya membuat suatu naskah akademis undang-undang musik. Yang akhirnya jadi masalah tuh undang-undang musiknya. Jadi ribut kan, ya tentang permusikan akhirnya nggak jadi. Terus gue ngamatin sampai soal royalti ya, bahwa kenyataannya royalti di Indonesia itu nggak berjalan sebagaimana mestinya, terutama komposer. Komposer tuh dapat dikit banget. Ya. Oke. Dapat dikit banget, cuman permasalahannya adalah salahnya di mana. Ya. Salahnya di mana itu ternyata nggak solve nih, bahwa ternyata misalnya untuk performing rights, untuk urusan yang kita nyanyi di kafe, muterin lagu segala macam itu, performing right itu. Kalau mechanical right itu urusan kalau gue mau nyanyi lagu lu, gue rekam. Iya. Gue rekam untuk gue gue rilis single. Tapi kalau performing, gue bawain lagu dia di kafe, di konser, atau gue rekaman gue sama dia diputer di kafe-kafe, itu performing rights gitu ya. Nah itu berdasarkan undang-undang yang ada, itu dimandatkanlah kepada sistem yang namanya LMK untuk kolek, karena nggak mungkin untuk kalau mau bikin konser, apalagi konser sekarang men, kayak si siapa namanya Synchronize Festival, Java Jazz, Pesta Pora itu lagunya 1000-an men. Iya. Kalau misalnya mau bawain terus kemudian lu mesti telepon satu-satu, lu sampai doko nggak mulai-mulai tuh acara. Gara-gara wah ini orang nggak bisa dihubungin nih, wah ini nggak bisa dihubungin gitu. Karena kan kita nggak bicara mengenai komposer tertentu yang ada di Instagram, hanya komposer tertentu aja. Kita komposer seluruh Indonesia nih. Kita bicara sistem gitu ya. Jadi kesimpulannya undang-undang hak cipta yang ada itu sudah memandatkan membuat skema yang diambil dari luar negeri sebenarnya. Karena Indonesia itu tanda tangan semacam perjanjian internasional mengenai haki dengan internasional. Jadi kita tuh mengcopy cara-cara di luar negeri. Bahwa untuk performing rights itu harus lewat LMK. Masalahnya LMK-nya belum maksimal nih. Iya. Yang bayar itu nggak pernah penyanyi Iya. Iya. Betul. atau Bukan pelaku. penampil kayak lu. Iya. Iya. Yang bayar itu kita tahu adalah penyelenggaranya. Berarti kayak IO. Kayak IO sih cuman IO itu cuman perpanjangan tangan sebenarnya. Yang bertanggung jawab IO itu kan disuruh. Ya bohirnya tuh adalah yang punya Bohir. acara. Bohir. Iya, betul. Ya. Ya, bohirnya itulah yang bikin event, konser, dia jual tiket, dia bikin sewa sound system, penyanyi dan lain segala macam, menjual tiket dan mengambil keuntungan semuanya dari situ. Dia bayar semuanya, termasuk penyanyi, gitu. Harusnya yang bertanggung jawab dia. Dari 2014, gue dikasih tahunya kita semua musisi itu. Kita. Ya. Kita termasuk lu. Di luar negeri juga begitu. Lu pernah main di luar negeri? Nah, Lu pernah nggak? pernah. Kalau gue belum pernah ya. Jalan-jalan nih sering jalan-jalan. Gue paduan suara anak-anak pernah. Ya. Kalau lu gimana? Lu main di luar? Di mana? Gini, gue pernah ya main di berapa lah, Singapura, Malaysia, Australia gitu. Skalanya stadium, main piano gitu lo di stadium pernah. Singapura. Atau di kafe atau di Pernah klub mainnya di acara kayak di hall ya mungkin sebesar komersial. apa aja sih, jual tiket sih. Jual tiket. Ya. Apa yang lu lakukan sendiri? Lu bawain lagu sendiri? Ada bawa lagu sendiri, ada terus sama di event lain karena mungkin event jazz kan waktu itu, dan ada berapa kali juga main sama Tompi kan sampai. Cuman yang gue lakukan ya gue adalah pemain. Gue hanya mengurusi musik, gue hanya mengurusi how packaging show-nya bisa bagus gitu aja. Tompi juga gitu kan? Iya. Dia ditanyain tentang lu bayar royalti. Ya kagak lah. Enggak sih. Jadi kalau di Indonesia sekarang peraturan yang dari dulu kita pahami dan disosialisasikan oleh pemerintah secara resmi, ya, baik oleh Dirjen KI maupun melalui LMKN yang sebenarnya perpanjangan dari pemerintah, bahwa bayarnya harus kepada LMK untuk performing rights ya. Terus lagi nggak cuma di undang-undang, tapi ada aturan juknis turunan ya, selevel PP peraturan pemerintah,
ada permennya, peraturan menteri, Menteri. dan juga ada SK Kementerian Kehakiman yang sebutin tarifnya. Kalau di kafe tarifnya ngitungnya gimana, kalau konser tarifnya ngitungnya gimana. Jadi udah tahu, udah ada jelas bayarnya lewat LMK, tata caranya udah jelas. Ya. Ya. Itu yang dari dulu kita disampaikan seperti itu. Jadi penyanyi-penyanyi ini termasuk siapa Agnes, siapapun juga yang sekarang menyanyi, taunya gitu. Nah sekarang ini ada Polemik. plot twist. Mm-mm. Jadi ada pasal, aku malas sih buka-bukain begini. Udah luar kepala kali ada, Om. ada pasal yang sebenarnya kurang kata wajib. Oke. Hanya kata wajib. Ya, Pasal apa itu? pasal 87 ayat 1. 87 ayat 1. Kurang lebih bilangnya gini bahwa komposer, pencipta untuk mendapatkan haknya, maka dia masuk ke dalam LMK. Ya, kurang lebih gitu ya, untuk bisa mendapatkan haknya. Dan nanti bisa mendapatkan pembayaran sesuai tarif ya, yang layak, yang ada di elaborate. Kurang lebih seperti itulah. Nggak ada kata bahwa pencipta wajib. Wajib. Ya. Nah, akibatnya interpretasi, ya, kalau nggak wajib berarti bisa ada opsi nih, bisa sendiri-sendiri. Ya. Nah, untuk bisa menginterpretasi pasal tersebut, nggak bisa interpretasi bebas. Ya, interpretasinya harus ada aturannya. Aturannya melihat pada saat itu undang-undang hak cipta undang-undang hak cipta itu diterbitkan karena khusus performing right orang memang nggak bisa nagih sendiri-sendiri. Lu bayangin aja, lu punya kafe, terus tiba-tiba datang pencipta macam-macam pencipta. Hari ini tanggal sekian, lu band ini membawakan lagu gue. Gue minta charge-nya harganya satu lagu 5 juta. Ada satu lagu 500.000, ada yang satu lagu 15 juta. Iya, tarif. Dan itu komposernya cuma satu. Semua orang bisa mengcopy tindakan satu komposer. Betul. Pusing. Nah, Om, gue bertanya mungkin dari yang ringan-ringan dulu, tapi agak keluar jalur ya mungkin sedikit. Iya. Ya. Ini kan semua peraturan ini itu kan sudah diatur dari tahun dulu kan. Nah, Udah ada. Undang-undang nggak berubah. Nah, hal apa yang membuat hal ini mencuat dan memanas? Maksudnya kenapa nggak dari dulu aja? Kenapa maksudnya gini ya? Kenapa ada sekelompok pencipta lagu baru ngomong sekarang? Ya, karena begini, pencipta lagu nggak mendapatkan haknya, merasa distribusi royalti lewat LMK itu minim, terutama konser. Kebayang problemsnya itu ada banyak hal. Satu, transparansi di LMK, tentunya LMK itu mesti diperbaiki. Ya. Yang kedua, bahwa orang nggak bayar. Lu bayangin konser. Ya, konser itu bisa yang bikin tuh promotor terkenal ya. Ya misalnya kayak si David Karto tuh apa sih? The Majors. Ya, terus Pesta Pora itu kan mereka memang udah tahu established, kantornya pun jelas, gampang ditagih harusnya. Tapi banyak pensi loh. Gue pernah bisa jadi promotor kecil-kecilan. Abis selesai acara bayar bubar, nggak tahu namanya. Kadang-kadang mungkin Merah Putih, kadang-kadang Merdeka Enterprise dan segala macam. Dan itu banyak banget. Dan itu bagian dari ekosistem. Nggak ada yang bayar itu. Ya, konser itu beda sama klub, ya, klub malam atau night club atau kafe, hotel yang jelas, yang jelas ininya. Nah konser ini nggak kedetek ini, sehingga akhirnya sulit. Ya. Dan tambah kejadian beberapa temen nih ribut antara band pencipta lagu dengan penyanyi yang keluar ya. Dan juga ada berapa variasinya tuh ya. Biasanya tuh karena sengketa di dalam band, lagunya masih tetap dibawain. Nah ini menjadi menarik. Kalau lihat hitungan hukum positif, bawain lagu udah nggak minta izin lagi. Bawain lagu tidak perlu izin. Bawain lagu nggak perlu izin. Ya, yang perlu izin itu sebenarnya penyelenggara, penyanyi nggak perlu izin. Karena penyanyi bukan pengguna. Yang gua tahu di dalam undang-undangnya seperti itu dan sebagaimana diinterpretasikan bahwa penyelenggara itu adalah pengguna itu bukan penyanyi, bukan lu sebagai pelaku pertunjukan.
tapi adalah penyelenggaranya. Tapi memang terlihatnya kalau penyanyi atau kita performer depan, kelihatannya kita yang menggunakan supaya show itu lancar. Tapi bener kata Om Kadri, penggunanya yang nonton ya bukan kita sebenarnya. Kita kan sama-sama kerja gitu ya. Yang punya acara. Iya. Itu akan terlihat beda ini. Pada saat misalnya sekelas Rosa, kesannya itu satu konser itu Rosa yang bikin acaranya. Yang lain tuh cuma bantuin eventnya Rosa. Ya, sehingga akhirnya dia punya decision dan dia sangat dominan posisinya. Tapi saat gue dipanggil sama band, itu lu main gak? Ini budgetnya cuma segini. Masa gue mesti juga bertanggung jawab? Yang Udah budget gue segini. Budget gue cuma segini, gue mesti tanggung jawabnya pemain band. Enggak gitu. Iya. Betul. Kita cuma bilang, lu datang bawain 5 lagu, budgetnya segini. Band Lagunya segini, lu ini. segini. Iya. Ya. Yang punya acara gue yang jualin tiket. Heeh. Ya. Dan ini berlaku untuk semua level apa namanya pertunjukan. Nggak cuma di level pertunjukan yang disebutkan, kan bisa tahu alamat kita. Gue bisa tahu komposer-komposer tertentu di Instagram bisa tahu. Dia bikin pengumuman apapun, saya melarang ini kita bisa tahu. Tapi kalau misalnya itu di copy sama komposer yang ada di luar kota, yang tidak seterkenal itu dan tidak punya saluran komunikasi yang bagus, itu memungkinkan akan terjadi kriminalisasi di segala level. Iya. Karena itu ditiru, karena diberlakukan sebagai Iya undang-undang. sih. Iya sih. Gitu. Dan bayangkan aja bahwa udah pokoknya yang pakai lagu gue sekarang harus bayar lewat sistem tertentu. Ya. Direct license misalnya. Itu juga bisa kalau itu interpretasi yang dipakai di undang-undang atau undang-undangnya diubah mencari seperti itu, maka orang akan muncul. Misalnya sekarang ini aksi bikin sistem. Iya. Oke lah dia udah pikirin sistemnya, tapi dia ada di luar LMK, nggak di supervise siapapun. Bayar hilang, bayar didistribute, habis itu selesai. Bayar distribute selesai, sistemnya udah ada. Lah, serombongan teman-teman dari kampung Melayu juga bisa bikin itu aksi 2. Jadi ibaratnya yang dimaksudkan Om Kadri di sini adalah gini. Kalau nggak ada yang mewadahi secara benar dan dengan aturan yang benar, nggak ada kontrolnya gitu. Nggak ya, ada Om. kontrolnya. Ini masalahnya kita soal penggunaan lagu ini urusannya bukan private. Ini urusannya public. Lagu yang mau dipakai harus ada tarifnya. Kalau ada sistem yang memang standar, punya standar, ya, ada standar harga, ya. Kemudian pembayaran juga bisa langsung, maka itu bagus. Tapi kalau tiba-tiba dimungkinkan undang-undang yang sekarang ini nggak pakai sistem dan orang memberlakukan, menginterpretasikan gara-gara nggak ada kata wajib, orang jadi boleh nagih sendiri-sendiri, kebayang sih. Iya ya. Lu kreatif langsung, ini sering bawain lagu gue nih, datang gue harga gue lagu gue segini, semua orang datang dan ke tempat yang dibawain tersebut minta kepada penyelenggaranya, klub malamnya atau kepada artisnya. Jadi nggak ada apa ininya, nggak ada aturannya. Om, pertanyaan gua misalnya kayak tadi Om bilang tentang adanya undang-undang yang diambil, yang dicontoh sama LMK pada saat itu adalah dari luar. Iya. Nah, coba jelaskan Om. Di luar itu kayak apa sih Om? Oke. Gue telepon sana sini, ya. Gue baca requirement-nya. Misalnya kayak di Australia itu APRA. Itu tiap klub malam itu dikasih stiker. License by APRA. Jadi emang udah sistem muterin phonograms di gedung tersebut udah terconnect. Ya, sudah terconnect, lagunya, songlistnya udah langsung actual dan real time. Dan langsung kemudian yang bayar itu adalah penyelenggara, nggak pernah artisnya. Ya. Ada opt-out hanya dalam situasi tertentu dan very rare. Opt-out tuh jadi akhirnya boleh nagih. Boleh nagih berarti lu nagih-nagih sendiri. Di Inggris ada PRS. Ada PACE juga di Inggris. Jadi ada yang sistemnya semacam LMK, tapi ada juga direct license, tapi harus dikelola dalam konteks terintegrasi dengan LMK yang ada. Jadi nggak bebas juga. Dan itu very rare juga, jarang terjadi. Jadi di Inggris itu terjadi sengketa lebih kepada sengketa komposer dengan LMK-nya.
Iya. karena merasa dia tidak dapat cukup. Bukan komposer dengan penyanyi. Penyanyi itu out of the picture. Ya. Di sini diinterpretasikan penyanyi sebagai pengguna. Oke, berarti yang gua tangkep Bang, Om Kadri selama ini berarti yang kubu sana lakukan itu salah sasaran kalau menurut Om Kadri ya. Kalau menurut gue Nagih. gini, kalau menurut gue namanya hukum positif itu adalah undang-undang yang sekarang ada dan kita sudah disosialisasikan bertahun-tahun dan dilaksanakan dan kemudian diimplementasi dengan peraturan-peraturan turunan juknis yang jelas ya bahwa bayar lewat LMK dan yang membayar itu adalah penyelenggara. Tidak ada nagih-nagih langsung. Nggak pernah tuh gue dengar boleh nagih langsung tuh nggak ada. Nggak ada kecuali untuk mechanical right. Ya. Sehingga sekarang ini dengan beberapa ada kemungkinan interpretasi dengan kata-kata yang tidak pakai kata wajib. Ya. Padahal sebenarnya wajib itu ada isu hak asasi manusia. Kalau membuat suatu aturan wajib, berarti lu harus wajib masuk LMK. Kalau nggak masuk LMK lu ada sanksinya. Namanya wajib. Iya. Ya. Makanya nggak pakai kata wajib. Tetapi interpretasinya adalah semua harus lewat LMK. Kalau itu cuma satu pintu. Tapi kalau dipakai 2 pintu, boleh lewat LMK dan boleh bebas. Nggak tercapai pembuatan undang-undangnya. Dulu asbabun nuzulnya bahwa undang-undang tersebut dipakai dengan menggunakan konsep LMK untuk performing rights supaya semua tata kelola berjalan dengan cepat. Iya. Transaksi lagu itu terjadi dengan cepat, nggak perlu pakai minta persetujuan Iya. yang Jadi, benar-benar istilah depan notaris atau tertulis, nggak perlu. Udah memang sistemnya itu yang namanya tertulis itu dilakukan secara kuasa atribusi. Masuk ke dalam LMK, lu kasih kuasa. Ya. Lu kasih license lo, blanket license. Gua masuk LMK berarti lagu gue boleh dipakai dimanapun juga. Ya. Iya. Panjang bayar. LMK kasih ke LMKN karena banyak LMK-nya jadi LMKN. LMKN kemudian menagih orang yang pakai, ngeluarin invoice. Yang pakai bayar. Maka itu terjadi sebagai suatu kesepakatan tertulis, bukan perjanjian benar-benar. Betul. Jadi itu tetap tertulis kesepakatan, gitu. Itulah yang interpretasi yang harusnya. Dan selama ini diberlakukan seperti itu. Tapi kan di sini kalau menurut kubu sana LMK-nya tidak berjalan dengan maksimal. Tetapi masalahnya kalau LMK-nya tidak berjalan dengan maksimal, kita fokus untuk membenahi itu. Bukan menggeser kewajiban LMK yang tidak berjalan dengan sebenarnya, ya, itu menjadi kewajiban penyanyi. Ya. Tapi kalau Sasarannya jangan untuk, berubah, kalau untuk bahwa LMK-nya tidak berjalan dengan baik, kedua sahabat ini setuju tentang hal itu? Bahwa ini Sama-sama masalah, setuju. agree ya semua ya? Agree, cuman tinggal masalah caranya yang kita lakukan. Sahabat satu betul. bilang bahwa dibenerin LMK-nya, dilengkapi. Nah ini mulai sekarang ini LMKN sudah melengkapi, sudah melakukan tanda tangan dengan pihak-pihak vendor yang akan mengintegrate. Ya, Betul, jadi dia betul. Itu yang mengintegrate. kayak Om bilang tadi tuh. Ya, jadi mengintegrate menggunakan software di tempat pengguna. Jadi begitu dipakai lagunya, dia udah punya bank data malah. Betul. Dia punya bank data, begitu softwarenya ditaruh di pengguna tinggal pencet, langsung keteken. Ya. Nggak mungkin tuh misalnya lagu Carmila versi siapa nih? Versi Farid Harja atau versi Kadri. Kalau udah dipencet kan udah nggak mungkin, akuratnya udah 100%. Betul. Jadi jelas semua dia bayar berapa, tarifnya jelas. Ya, tarifnya jelas. Dan song listnya jelas. Sehingga kalau misalnya uang masuk 100 miliar ke LMKN, ya melalui sistem. Nah sistem ini malah uangnya udah langsung bisa sampai ke Langsung pencipta. ke pencipta. Langsung gitu. Jadi dia tinggal berapa biaya tenaga LMKN, berapa biaya tenaga LMK, sampai langsung ke pencipta. Pemerintah harus mendorong untuk melakukan para user itu bayar melalui sistem tersebut. Betul. Ini yang lagi ini menjadi solusi sebenarnya. Iya Gitu. sih. Nah, Iya sih.
Jadi kalau ditanya apakah salah, ya ini yang terjadi bahwa undang-undang yang ada, yang good faith sebenarnya penyanyi itu punya etiket baik melakukan dengan kompositif, menjadi terzolimi. Bukan terzolimi bagaimana ya, menjadi dibuli-buli. Nah dibilang gini, penyanyi maling. Kalau premisnya atau undang-undangnya bilang bahwa lagu itu ya miliknya si pencipta, kalau namanya dipakai orang lain tanpa izin, itu adalah maling. Undang-undangnya bilang bahwa itu maling. Tapi kalau ini enggak begitu. Ya. Pencipta tetap punya pencipta. Tapi yang bayar dan sistem lisensinya dilakukan melalui LMK. Ini undang-undangnya ya Om Undang-undangnya ya? biar begitu. Ya, Jadi kalau pakai pendekatan ya lu pakai barang orang ya mesti bayar. Ini beda loh. Lagu sama motor. beda. Ini kalau motor gini, lu motor jelas itu benda Mati. benda bergerak, berwujud. Kalau lagu benda bergerak tidak berwujud, abstrak. Kalau benda bergerak berwujud, motor, ada dua kemungkinan. Pak, saya minjem buat kegiatan nganterin orang sakit misalnya, itu kan sosial. Lu pakai, tapi tetap izin kan? Betul. Ya. Kedua, Pak, saya minjem motornya mau ngojek. Ya. Kerja. Ya, oke, kalau gitu kita berhitung. Lu mesti bayar ya, Iya, dari gue ambil ada. 10% gitu. Lu minta izin juga, dua-duanya minta izin. Iya. Tapi kalau lagu agak berbeda, Bro. Lagu itu kalau orang memahami konteks haki, benda itu karya cipta. Itu adalah benda bergerak tidak berwujud, ya. Lagu pada saat lu punya lagu, ya. Terus gue bilang gue bayarin deh lagu lu. Itu artinya gue pakai lagu lu, gue bayar dengan sistem royalti sekarang. Ya. Sistem royalti nggak selamanya. Ya. Dan kemudian gue nggak bisa ganti penciptanya, harus tertulis ada hak moral di sini. Harus gue bayar, gue pakai untuk single gue. Tetap tertulisnya penciptanya Yongki Vincent. Karena itu adalah intelektual aset. Jadi harus unik, tercatat nama lu gitu. Nah di lagu juga begitu. Lagu tuh berbeda, jadi dia harus tercatat. Di transfernya juga nggak bisa balik nama gitu ya. Nah juga dalam hal dia rilis, sekali dipublish lagu, miliknya punya kita nih, tentang punya Yongki. Tapi possession bahasa Inggrisnya, penguasaan ada di luar sana loh, di masyarakat. Ya, jadi kalau ada orang mau pakai lagunya Yongki buat kepentingan non komersial, agak berbeda dengan motor. Dia tinggal pakai aja nyanyi di kamar mandi, nggak perlu izin lagi, Yong, gue mau nyanyi di kamar mandi. Iya. Lucu juga kalau itu Ya, terjadi sih. itu yang jelas yang mesti dipahami itu, cuman ngejelasinnya apalagi ke netizen. Saya Om. Udah batu. Nah, Ya. cuman Sebentar, pada saat ternyata gue bilang mau bawain lagu lu untuk konser, ya, performing ya, gue harus lewat LMK bayarnya. Izinnya gue lewat LMK. Cara izin itu bukan berarti gue minta izin sama LMK. Enggak, gue tinggal bayar aja. bayar dengan sistem yang Dengan sudah sistem berlaku ada, ya. itu yang kita tahu. Nah terus kemudian kita lakukan itu, terus kita jadi salah. Terus kita dibilang maling, ya kan nggak bener. Nggak proporsional. Harusnya yang dibenerin adalah sistemnya. Sistemnya. Iya kan? Iya. Bukan menggeser aturan dan yang sudah sebelumnya gitu. Ya. Nah, Maksud gue terlalu eksperimen banget ya. Kalau misalnya gara-gara nggak ada kata wajib, oke, berarti bisa bebas dan bebas sebebas-bebasnya, dan gue bisa charge harga lu beda. Gue nggak ngomongin tentang aksi yang punya sistem, tapi siapapun juga yang memberlakukan direct license, ya, itu menjadi bebas untuk nagih. Kalau misalnya undang-undang sekarang interpretasi begitu, direct license boleh, kita beruntung ada aksi yang punya orang-orang kita kenal. Lah, tetapi aksi kedua, aksi ketiga, aksi keempat, kita belum tentu tahu. Dia bisa charge, datang dan gampang banget kriminalisasi. Saya memperlakukan itu, saya udah umumin. Ya karena nggak ada sistem yang jelas, terus Dan mereka ada di luar sistem pula. ada di luar sistem. Nah, udah. Nah sekarang kita ngomongin tentang solusi nih, karena debat ini Yalah harus solusi lah Om. solusi. Kalau gue bilang, terus terang aja, kehadiran aksi ini membuat suatu dinamika ya. Jadi orang berpikir, orang baca lagi undang-undang dan lain-lain. Dan kemudian dia punya sistem
saya belum dengar juga, tapi paling tidak sistemnya itu membuat ada kerjasama antara pencipta, ada antara artis melalui manajemennya. Ya kalau artis punya manajemen tuh artis gede. Kalau artis yang biasa aja nggak ada manajemennya. Ya. Untuk ngasih song list. Ya. Terus kemudian nanti yang bayar tetap penyelenggara. Nah itu udah lumayan lah. Udah ada sistem. Nah kemudian dibikin standarisasi harga. Tarif. Berapa persen lah tarifnya. Ya. Tarifnya juga nggak bisa tiba-tiba lagu ini bagus, dia mahal. Itu menjadi ketidakpastian hukum. Ya. Hukum nggak bisa gitu Om ya? Ya nggak bisa. Kalau bilang khusus lagu ini, Beda. semua orang pasti akan bilang saya beda sama dia. Itu definisinya di dalam undang-undang susah. Berarti harganya harus sama aja per lagu. Dibuat standarisasi. Yang saya dengar itu mereka akan bangun standarisasi itu. Ya. Yang ketiga, bahwa janganlah membuat ini menjadi suatu pengertian direct license itu harus minta persetujuan lagi. Kan udah dari awal sebenarnya lagu itu udah dirilis ya udah dipakai. Oke, berarti anggapannya gini. Kalau kita minta direct license lagi sama seperti 2 kali kerja berarti. 2 kali kerja. Mintain izin satu-satu itu loh. Dan kemudian tiba-tiba bisa macam-macam izin itu bisa dibikin pengumuman lagu saya tidak boleh dipakai si X. Berarti karena gue sebel aja sama dia gitu. Iya. Dengan segala macam alasan. Karena prinsipnya bahwa itu gue sebagai pemilik gue berhak. Padahal dalam undang-undang cipta kita tuh hak eksklusif itu bukan tidak terbatas, dibatasi hak orang lain. Bahwa possession itu ada di masyarakat. Tinggal masalahnya ada masyarakat nggak perlu lagi datang untuk menggunakan lagu ya kalau dia pakai hanya untuk kegiatan non komersial. Tapi begitu komersial dia harus bayar. Iya, ya. iya. Udah sistemnya seperti itu. Nanti sistemnya, kalau nanti maksudnya banyak komunitas, saya nggak sebut komunitasnya ya, takut nanti gimana. Ada komunitas-komunitas lain yang di luar standarisasi ini takutnya nanti jadi malah kepecah belah lagi. Jadinya pasti standarisasinya beda. Beda dan Terus datang dan chaos nggak sesuai dengan jadi pada door to door gitu betul, ya. undang-undang cipta itu terbuat. Jadi solusinya adalah organisasi yang ada yang kubu sini kubu sana itu masuk ke dalam sistem. Betul. Oke. Jadi Betul. gampang dan masuk ke dalam sistem, harganya distandarisasi, semua transparan, semua tersentralisasi, udah selesai. Oke. Kalau Om Kadri ngomong masuk dalam sistem, kan sistemnya kan belum bener nih. Cara ngebener sistemnya di mana? Paling tidak teman-teman dari aksi saya sebut ya, dia merasa sudah bisa mempresentasikan bahwa sistem untuk collection ya, pengelolaan royalty konser. Konser. Ya. Dia udah punya sistemnya. Garis bawahi konser ya. Ya, konser. Ya. Iya. Karena dia nggak mau nagih ke karaoke dan lain-lain, Iya. biarin aja sistem yang udah Iya, ada. iya. Sistem yang udah ada dengan elemen yang ada diperbaiki supaya bisa menunjuk vendor sistem pihak vendor yang mempunyai IT. Ya, IT yang bisa terintegrasi dan transparan. Tapi dan katanya real time. alatnya emang ada ya Om ya? Ada, udah. Secanggih itu ya Om Sekarang sebenarnya ini ya? udah, artinya sekarang yang dipedulikan itu bukan debat pasal. Debat pasal ini udah banyak makan korban. Terlalu Jadi berisik. debat kusir ya. Debat Iya. kusir udah kayak Terlalu peristiwa korupsi timah yang triliunan. Akhirnya Atau- merembet ke hal yang lain ya Om. Jadi ke masalah pribadi. ada 2 kasus MK yang saya udah catat, tapi ada nambah lagi katanya. Ada amicus curiae ke pengadilan, ada kasus Agnes Monica, ada kasus kawan kita itu yang ke Bareskrim mengadukan karena marga dan lain-lain. Ya. Dan kemudian ada kasus potensi antara penyanyi sama pemain band, satu band besar itu yang kemudian Bersih tegang. bersih tegang. Ya, terus kemudian bermacam-macam podcast yang ada, ya. Podcast yang ada yang kalau setiap saya ngisi selalu dianggapnya wah ini pansos nih, padahal gue cuma tergelitik karena gue perlu melakukan untuk edukasi yang benar. Betul. Kalau enggak kita kalah sesuatu yang benar nih. Ini biar ada satu ada gium atau quote di dalam hukum ya, biar langit runtuh itu kebenaran harus ditegakkan. Iya. Jadi gue merasa bahwa Biar Saatnya langit-langit ya, Om, ya. runtuh, kebenaran harus iya, ditegakkan. gue harus bisa menyampaikan sebenarnya. Ini bukan masalah temen populer, kagak ada hubungannya sama si Bare Solo sama Carmilla. Carmilla sama Bare Solo biasa-biasa aja gak nambah follower, enggak. Ini merasa sesuatu yang memang harus disampaikan. Karena mengingat kekuatannya itu adalah kekuatan
yang sedemikian masif untuk menyatakan bahwa undang-undang itu interpretasinya salah. Yang apalagi pada saat terjadi pemerintah nggak hadir secara berwibawa, sorry kata ya, untuk bilang ini yang benar gitu ya. Pada kemana semua tuh? Itu Iya pertanyaannya. nggak apa-apa sih menurut gua harus ngomong situ Om. Iya. Dan Kalau misalnya dia tidak didengar, yang terjadi anarkis. Betul. Orang bikin undang-undang sendiri, Betul. akhirnya ya udah standarisasi nggak bisa, main sendiri-sendiri aja, main hakim Iya. sendiri gitu. main hakim sendiri, dan yang mana yang kuat yang menang dengan Iya. segala macam argumentasi. Tapi Iya. gila sih Bang. Hari ini Yongki Show tuh kedatangan orang yang buat gua Apa sangat ini? berpengaruh sih. Wih. Berpengaruhnya gini, dia berani speak up dengan Pengetahuannya. pengetahuan satu, dan semuanya berlandaskan hukum. Iya. Jadi dia nggak asal cuap. Abis itu dasar hukum mana? Oh enggak, pokoknya gue begini enggak. Iya. Dia tahu hukumnya apa, dan dia tahu bagaimana harus bertindak, dan semua tindakannya ada logis dan beralasan. dan ada solusi loh. Ya harus ada solusi. Jadi solusinya sebenarnya gampang ya. Masing-masing mesti mengurangi ego karena sudah terlalu banyak, Iya, terlalu iya. berisik. Terlalu ya. berisik ya, Menurut Om, ya. saya, kembali saya hanya membatasi pembicaraan dari sisi hukum. Sama seperti kemarin saya diminta untuk hadir debat katanya. Saya udah ya pihak yang mau berdebat, dia punya decision diri untuk nggak hadir ya, karena mungkin nggak mau Ya. lakukan apa ya debat-debat yang istilahnya debat-debat yang tidak resmi ya. Ya dia punya decision diri, tapi saya datang. Saya sama kawan Rain Pono datang. Iya. Dan di tempat yang sebenarnya nggak kondusif buat saya, ya saya siap untuk dibully di tempat. Tapi enggak, karena saya menjelaskan apa yang menurut saya pandangan saya secara hukum, yang kebetulan saya memang mendalami itu, dan saya juga ada di musik cukup lama. Ya, jadi saya tahu persis, dan saya memang bergaul network di dalam komunitas musik. Ya. Jadi akhirnya saya berani. Iya. Ya nggak ada beban juga. Dia sangat berani speak up, tapi ngerti juga semua dasar Sudah. hukumnya. Dan nggak punya kepentingan juga ya Om ya. Maksudnya nggak punya agenda gitu punya kan agenda. Om. Cuman menerjemahkan undang-undangnya aja Iya. ini yang agak-agak melenceng Iya, nih ya betul. Om ya. Kita mesti ya. Om, sekarang kalau misalnya dari pihak pencipta tentang, saya juga punya teman Om, salah satu pencipta, hitsnya nggak banyak, tapi itu memang hits banget lagunya. Kalau Om pernah dengar lagu Bayang Semunya Ungu, ku melayang, sekarang maaf Om, dia tanda kutip, dia cuma dapat dari haknya itu cuma 100 berapa ribu per tahun. Dan itu yang fakta Om, aku juga Iya. ngelihat. Artinya di sini memang ada hal yang salah juga nih Om. Salah. Nggak pantas juga sih dia Ya, menerima karena gini, kayak gitu, saya bisa gitu loh. tahu salahnya di mana, karena penghitungannya ya. Ini kan masalahnya LMK ini bukan kayak kantor pajak yang dilengkapi dengan undang-undang yang bisa memidanakan orang, dan kemudian orang nggak bayar pajak kan bisa. Dan kantor pajak itu kan ada seluruh Indonesia. Ini cuman orang organisasinya kecil dan orang-orangnya juga terbatas. Dan kemudian tidak dilengkapi dengan peralatan yang mumpuni, pakai manual. Akibatnya orang bayar. Ini saya ada diskusi yang usernya bilang, aduh, gue bayar aja deh. Masa gue mesti tahu lagu yang diputerin di kafe gue mesti hire orang lagi untuk ngitungin lagu. Betul. Yang akhirnya lagunya ya udah sama aja yang kemarin. Akhirnya dari uang misalnya 100 miliar masuk, cuma 30 miliar yang ada dasar lagunya, 70 miliarnya kosong. Tak Nggak ada bertuan, dianggap tak bertuan. Akhirnya dikonsesusin. Ya lu karena gantengan dikit, Iya. lu dapat lebih gede, lu tuaan dikit. Iya. Itu nggak ada dasarnya, itu pakai sistem konsensus lah gitu. Iya. Artinya akibatnya kalau ada lagu ya, yang sebenarnya tidak terpakai tapi dapat duit, dia mengambil hak orang lain. Nah, sistem itu yang mesti dibenerin. Nah, sekarang kalau misalnya di kemudian hari untuk cari solusinya, misalnya LMK itu di restructure, yang nggak perform itu dibubarin. Kemudian misalnya teman-teman yang mau mengelola yang mau mengelola konser masuk ke dalam sistem. Terus kemudian dibuat suatu sistem yang memang terintegrasi, bro. Dari user ke LMKN ke LMK,
bahkan sampai ke penciptanya berdasarkan basis underlyingnya yaitu lagu, benar-benar ada lagunya. Ya yang lagunya nggak kepake, ya nggak ini. Kalau ada sistem itu saya lihat beberapa presentasi gitu ya. Emang udah dasarnya basisnya tuh udah ada ID lagu, ID song dipencet ya udah dia dapat. Bukan lagi pakai istilah yang ini ya. Manual. Jadi WAMI itu ada sistemnya Atlas. Ya, LMK itu juga ada kerjasama. Saya lupa siapa, Velodiva atau apa ya. Ada beberapa. Saya nggak tahu detail juga ya. Tapi yang saya dengar itu seperti itu. Itu mesti dibenerin. Jadi saya mengharapkan LMKN sama WAMI itu mempresentasikan IT-nya. Bukan mempresentasikan, wah saya sulit nagih. Karena orang gak mau bayar, pakai lawyer mahal. Kemudian alatnya gak ada, ini apa segala macam, PDLM belum ada. Ya mesti dikreat lah, dibikin. Supaya transparan, sehingga orang-orang yang tidak berhak di dalam organisasi yang gemuk, gak perlu dapat lagi. Betul Om. Ya. Berarti sistem yang dibenerin bukan sistem yang digeser ya. Betul. Dibenerin dan diperbaiki, Ya. bukan sistem yang digeser. Wah, Jadi memang keberadaan lembaga itu penting. Tapi untuk membuat dia menjadi lebih keren lagi, itu juga penting ya Om ya. Betul. Sehingga antar kita nggak jadi begini. Nggak jadi Om. ribut. harusnya kalau dengan sistem yang benar dan attitude dalam menyikapi masalah ini dengan benar, pertemanan nggak perlu hancur, Bang. Iya Nggak sih. perlu. Iya, ya harus ya. Gua- Walaupun gue nggak ahli dalam pertemanan ya, karena gue lebih black and white. Jadi gue nggak mengomentari masalah. Pertemanannya. Misalnya gini, lu ada apa sih namanya, lu Lebaran ngasih sepotong roti aja enggak gitu. Ya gue nggak mengomentari itu. Iya. Boleh-boleh aja, jangan sampai terjadi misalnya pencipta sama penyanyi nggak saling kenal. Ya. Itu harus diperbaiki tentunya. Tapi yang kita batas ini, kita membuat satu aturan supaya diberlakukan itu perlu kepastian hukum. Jangan sampai penyanyi mau nyanyi bingung nih, atau IO jadi yang bayar siapa nih? Saya udah Iya. mendapat laporan bahwa banyak di kafe-kafe tertentu memberlakukan bahwa pemain band di kafe harus mengurusi urusan royalti kontraknya. Bayangin aja. Karena Oh, menurut dapatnya yang nggak banyak iya, itu, Om. menurut yang ada orang nggak memahami putusan Agnes Monica itu belum inkrah. Iya. Agnes aja kalah. Jadi tanggung jawab Agnes ngapain mesti bayar? Iya. Ya gitu. Dan kemudian di dalam pembicaraan itu bahwa seolah-olah bahwa yang bertanggung jawab adalah Penyanyi. penyanyi. Yang direpresentasikan sama kelompok artis yang saya nggak bisa mempertanyakan, tidak bisa menganggap kelompok tersebut adalah represent seluruh pencipta. Ya. Dia hanya represent anggotanya. Iya. Ya, tapi ini masalahnya mau merubah undang-undang, merubah sistem tata kelola. Nah, kita mesti cari jalan tengahnya. Menurut saya sistem apapun ya bagus ya daripada mengelola di luar sistem, masuk dalam sistem dan urusin semua konser. Iya. Fair sih. Jadi nggak cuma anggotanya, urusin Iya. semua konser. Kalau memang sistemnya ada dan punya Iya. ide-ide yang bagus, urusin semua konser. Iya. Dan nggak cuma konser yang ada di Jakarta, ya di Pantura aja diurusin lah. Betul. Jadi kota besar, kota kecil semuanya gitu. Jadi Iya. jadi merata ya. Merata. Iya, jadi begitu siap itu ya siap dengan pekerjaan yang susah itu tadi ya Om Betul, ya. iya. Jadi jangan cuman mau raup keuntungan tanpa mau bekerja. Hei Nah, kamu. Kayak ini Om, kita pernah ngundang salah satu senior Om Tito. Itu Sumarsono. Dia juga kita tanyain, lu ingat gak Yong? Iya, iya. Kita tanyain, Om gimana pendapat Om tentang lagu Om, banyak lagi viral kan beberapa lagunya dia, yang tentang lagunya syairnya bahkan diubah-ubah. Ya. Dengan legowonya dia bilang, aku gak apa-apa. Ya. Aku gak apa-apa. Artinya untuk senior-senior yang kayak gitu juga, walaupun dia dengan tanda kutip bilang gak apa-apa, ya harusnya dia tetap menerima kan Om. Ya. Menurut gue itu satu hal yang gue bisa tanggapin. Karena legalnya nggak begitu. Dia harusnya Ya kan, apa-apa. Om? Iya. Kalau dia nggak apa-apa, misalnya ada juga penyanyi bilang, silakan bawain lagu saya dengan bebas. Ya itu sebenarnya lebih sesuatu yang nggak bisa saya tanggapin. Katanya harusnya silakan bawain lagu saya dengan bebas. Tapi kalau misalnya mesti bayar, ya bayar ke LMK gitu. Itu yang benar Om ya. Iya. Jadi bayarnya ke sistem udah nggak ada perorangan lagi gitu. Betul. Iya. Karena ini kan kita udah pertumbuhan ekonomi nih. Berarti nanti Pertumbuhan ekonomi cepat ya. perdebatan berikutnya adalah tarif nih Om. Tarif.
Ya kan Om? Ekonomi Tarif ini, kan iya. akhirnya jatuhnya. Tarif ini mesti benar-benar dianalisis ya karena ada pihak promotor. Yang Promotor keberatan. gede konsernya artis tertentu naik dari satu tiket 1 juta menjadi 1,2 nggak ada masalah. Iya. Tapi coba di main di level stadion lapangan bola 100.000 jadi 125.000 itu Iya. meter banget Iya, gitu loh. Iya. Ya, jadi nggak gampang juga gitu naikin tarif. Daya beli ada nggak? Apresiasi ada nggak? Iya. Sekarang aku nanya Om, standarisasi ini kapan kita mulai langsungkan kalau menurut Om? Oh, sekarang gini, itu mesti debat. Nanti kan tim dari sebenarnya itu ada decision untuk membuat ini kan yang inisiatif melakukan revisi itu ada di DPR. Sebenarnya itu ada teman kita di situ. Iya ya. Ada Ahmad Dhani, ada Once, Once. ada Meli. Ya mereka nanti yang Ada Yofi, Widianto. Yofi di pemerintahnya ya. Pemerintahannya, Ya. eksekutifnya dia. Jadi sebenarnya mereka yang harus bisa membahas, mencari apakah isunya ini adalah apa benar penyanyi harus bayar? Ya, oke enggak, penyelenggara mesti bayar. Oke, bagaimana caranya penyelenggara mesti bayar? Oh, pakai sistem alat yang tadi terintegrasi, ya, software dan lain-lain. Oh, pakai semua konser harus pakai izin satu pintu sebelum izin keramaian, berarti harus bayar biaya royalti. Kemudian saya lihat di Instagram tuh Ekraf itu mengusulkan pembayaran royalti itu bukan after event, tapi sebelum before event. Jadi ada perubahan sistem nih, berarti ada berapa nih man? Kalau dulu kan ada 2% dari harga dari total tiket, berarti after kan. Berarti harus selesai dulu. Baru ketahuan. Baru sekarang berarti nggak bisa pakai sistem Betul. 2% tersebut kecuali pakai down payment. Jadi ribet kan down payment dulu Iya, baru iya, terakhir iya, itu. iya, Tapi mau dilakukan bayar duluan, selesai clear baru ditampilkan. Tinggal masalahnya bayarnya berapa. Kalau dinaikin promotornya teriak nggak? Iya. Kemudian daya beli ada apa enggak? Iya. Ya kita ngomong di Jakarta sih bisa gitu. Gue ke kampung gue itu di Bare Solo sana. Itu konser tiketnya gak dijual. Gratis. Jadi standarisasi, Dijual 100.000 kagak ada yang nonton men. Jadi Tapi kalau standarisasi gratis konser- 10.000 yang nonton. berarti standarisasi konser juga mesti ada ya, standarisasi harga Makanya. tiket Iya. konser. Berarti semua standarisasi bukan cuma sistem lagu, bukan cuma sistem apa, cuman lebih ke penjualan tiket. Iya. Itu juga akan mengacu ke situ berarti ya. Iya. Kalau yang aku lihat sekarang Om, efek dari kejadian ini kalau diamkan berlarut-larut, ini yang gue dapat info dari teman-teman, ada beberapa festival yang udah mundur, Iya. tidak mau buat lagi di tahun 2005. Itu udah ya. Om mungkin juga dengar ya. Iya. Nah terus ini artinya kalau saya lihat ekosistemnya udah mulai nggak asik nih Om. Iya. Secara ya gua sebagai pendengar, gua penikmat konser, gua sebagai musisi, gua sebagai ini kan, ini ekosistemnya kan sebenarnya kalau dibenarin ya si pihak penyelenggara juga mendapatkan keuntungan yang baik. Nah ini kalau berlarut-larut nih kayaknya nggak sehat nih Om. Betul. Sebenarnya gini ya, di dalam undang-undang sekarang tuh udah jelas ada pasal 87 ayat 4. Kalau pengguna penyelenggara bayar, maka dia bayarnya ke LMK kan sebenarnya bayarnya nggak terlalu mahal. 2% cuman. Iya. Lu punya tiket terjual 2 miliar, 2%-nya tuh cuman berapa? 2 kali 2, 40 juta perak. 40 juta. Ya, 40 juta perak dibagi 20 lagu, cuma 500.000 sebenarnya. Nggak gede. Tapi memang beda ini antara royalti dengan upah nyanyi. Iya. Nyanyi itu performer itu wah ada apa namanya biaya salon apa segala macam. Iya, Itu benar-benar iya. itu konsepnya apa namanya upah penyanyi itu kenapa beda dengan royalti? Royalti lu tinggal duduk lu dapat dari Iya. berbagai event. Iya. Nggak cuma dinyanyiin tapi diputerin. Tapi kalau lu sebagai penyanyi, lu benar-benar Kerja perform, kerja dulu. Lu kayak arsitek, lu kayak lawyer. Habis itu ya, lu bebas untuk negosiasi harga. Kalau kemahalan lu nggak dipakai. Ya, lawyer juga gitu, kemahalan nggak dipakai. Penyanyi kemahalan nggak dipakai, ada standarnya. Ada mekanisme pasar gitu ya. Tapi royalti harus pakai tarif. Nah ini agak sulit memang memberikan penjelasannya karena yang satu
bisnis to bisnis, private. Penyanyi dipanggil itu private banget, freedom of contract, berdasarkan kontraknya lu laku berapa. Kalau bilang gue biasanya 150 tapi kali ini gue mau 225, kemalan lo, gue mendingan pakai si ini. Ya nggak dipakai dia. Tapi kalau royalty karena ini mass production, bukan mass consumption, jadi dilakukan secara publik, lagu tersebut ada juklaknya, tarifnya ada, standar semuanya. Jelas. Ya. Kalau udah bayar lewat tarif tersebut, maka kalau ada orang yang mengaku sebagai direct license, dia udah dilindungi. Cuma masalahnya penyelenggara ini nggak bayar juga, jadi dia terekspos. Iya. Penyelenggara yang nggak dituntut, kasusnya Agnes Monica, Iya. penyelenggara nggak dituntut, penyanyi dituntut. Udahlah penyanyinya aja deh dituntut. Si penyelenggara udah tutup nih Om ya. Iya, penyelenggara udah nggak jadi turut tergugat, nggak pernah datang juga. Iya. Padahal dia mesti bayar. Iya. Jadi penyanyi yang kemudian kamu yang salah, kamu yang Karena salah. dianggap penyanyi baris depan kan. Iya, karena Garda penyanyi dianggap terdepan, juga garda menggunakan. Ya, tapi ya udahlah, kita harap sistem ini Sistem ini segera dan mudah-mudahan Iya. saya juga ngelihat rasanya memang udah mulai capek juga ya. Terlalu udah mulai Berlarut capek, ya, Om ya? terlalu berlarut dan kemudian udah mulai teman-teman saya yang di luar musik, lu ngapain sih yang diributin? Janganlah Om harus tetap Loh, berjuang lah. hero-nya di sini. Janganlah. Bukan, gue cuma melihat ini sebenarnya sangat cynical ya, bahwa lu ributin apa sih Dri? Itu teman-teman lu Dri. Ya, gue karena bilang ini gugatan berapa? Gugatan orang lo bisnis itu ya triliunan kayak. Enggak nih 1,5 miliar nih Agnes Monica di 1,5 miliar. Ya elah 1,5 miliar dia berisiknya setengah mati. Terus ada yang dia bilang, saya cuma dapat 130.000, receh banget. Iya loh. Iya sih. Maksud gue cuma dapat 100.000, banyak banget kan orang yang ngomong begitu. Kayaknya kita kok kecil banget ya. Ini Ngurusin remeh-temeh padahal ada hal yang lebih besar. Kalau kita bersatu dan sistemnya dibenerin kan betul, gitu. betul. Karena Tapi apa yang diperjuangkan Om Kadri ini, jadi nggak beres-beres kita nih. Yang diperjuangkan Om Kadri ini menyangkut kemaslahatan orang banyak. ya, Sumpah, ketika ini beres, wah hero sih lu tuh Mas. Beneran sih itu. Dan pahalanya anjay, pahalanya akan dihitung. Iya, buat gue tuh Selamanya. sih buat seru-seruan aja. Seru-seruan ya. Seru-seruan kadang-kadang gue habis nulis. Iya, gue pengen denger Om Kadri nyanyi sih dari tadi Wah, ngomong gitu, mulu. men. Coba Tadi kasih nyanyi nada. Pengen gak sih? Tar, kita lanjut di set 2 ya. Ya, Oke. Jam session bersama The Great Kadri Muhammad. Sekali lagi terima kasih Om Kadri. Teruslah memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan Seru ya. Om Kadri. Yang perlu enggak. Yang perlu kita garis bawahi adalah di sini bukan tentang gua sama Yongki, di sini nggak ada memihak tentang siapapun. Bahwa Ya. musisi harus melek tentang apa yang terjadi sekarang, Ya. itu adalah penting. Ya, ya. Bener nggak sih Yong? Sangat penting. Ya. Kita harus melek sih, Iya, kita harus. Jadi kita tahu bukan cuma sekedar panggung dan ya. musiknya aja, kita tahu juga ada hukum yang mendasari semuanya. betul. Iya. Dan kita mesti terus terang appreciate dan berterima kasih dengan teman-teman yang dengan caranya sendiri ya, teman-teman dari Aksi Ahmad Dhani, dia menjadi penyeimbang, ya, memberikan suatu kontribusi yang nyata dalam pembentukan ekosistem yang supaya lebih bagus. Tapi di sisi Kalau lain, enggak, Ini, kita begitu-begitu iya, terus. Betul juga. tapi di sisi lain, gue juga harus kasih apresiasi buat teman-teman Visi dan Om Kadri. Ya. Jadi ada suara dari penyanyi, ada suara dari maksudnya orang yang juga berkecimpung di dunia ini, bahwa maksudnya gini, penyanyi, pencipta lagu juga tidak bisa dipisahkan. Jadi gue harus berterima kasih sama dua-duanya, dan gue sangat lewat konten ini ya Bang ya, dan Om Kadri ya, gue sangat, ya siapa tahu ada anggota LMK yang nonton ini gitu. Ayo dong. Kerja dong. Kerja gitu. Jangan cuman denger-denger kita buang jigong yang gak jelas gitu kan. Ya. Sekali lagi Kadri Muhammad. Iya. Terima kasih semuanya. Thank you. Kita akan ketemu Kadri Muhammad di episode 2 Jam Session bersama Kadri Muhammad. See you. Bye-bye. Yeah.